نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, tiada detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Huwa alladhi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir, yang terlihat, wa batinah, yang tidak terlihat oleh mata kita, dan nikmat yang tidak kita sadari, nikmat yang tidak kita lihat, nikmat yang kita tidak ilmui itu jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita lihat, daripada nikmat yang kita ilmui, daripada nikmat-nikmat yang kita sadari. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain Rahman? Tetapi kenapa kalian berpaling untuk berzikir, untuk mengingat Allah? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala langsung membalas setiap kezaliman, setiap dosa maksiat yang dilakukan oleh setiap hambanya, tidak tersisa lagi sekarang ini satu makhluk hidup pun. Allah memberikan kita kesempatan. Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan dari kesalahan dan dosa. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dituntut untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Andaikan kalian kufur, sungguh adabku sangatlah pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai sholat tahajud bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, berjam-jam beliau sholat, terkadang satu rakaat 5 juz yang beliau baca.
Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa engkau harus lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura?" Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah, salat tahajud berjam-jam. La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat iman. Kita bersyukur dengan nikmat tersebut, Allah tambahkan nikmat tersebut pada kita. Allah berikan kita keistiqomahan memegang Islam, sekalipun orang-orang mencibirnya, sekalipun orang-orang menjelek-jelekan Islam. Banyak saudara kita kaum muslimin, mereka minder memperlihatkan keislamannya, mereka malu memperlihatkan keislamannya, bahkan di sebagian tempat mereka takut untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Apakah seperti itu syukur seorang hamba kepada Allah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terbesarnya kepada seorang hamba? La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Allah akan berikan keistiqomahan. Sayati fi akhir zaman al-qabid li dinihi kal qabid lil jamr. Akan datang di akhir zaman seseorang dia memegang agamanya seperti dia memegang bara api panas. Tuduhan-tuduhan terhadap Islam, terhadap tauhid, terhadap sunnah tersebar di mana-mana. Tetapi seorang muslim ketika dia betul-betul mensyukuri Islam yang Allah berikan kepada dia, tidaklah itu menambah kecuali kekokohan dia di dunia, yang mudah-mudahan itulah pula yang menjadi sebabnya kekokohan dia nanti di alam barzakh dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syukur sebelumnya. Apa sih syukur itu? Syukur tidak hanya seseorang mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Islam. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dari Islam, tauhid, iman. Bukan hanya itu. Yang namanya syukur haruslah tertunaikan 3 rukun. Yang pertama, memang dari hati syukur tersebut. Nisbatkan nikmat besar tersebut datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Sekalipun seorang guru agama belum tentu bisa mendidik anaknya menjadi ustadz, atau menjadi seorang alim ulama, atau menjadi seorang soleh, bahkan belum tentu anaknya pun muslim. Hibah dari Allah Islam itu, karunia dari Allah Islam itu. Sekalipun Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kata-kata yang santun, dengan cinta seorang anak kepada ayahandanya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, dengan kata-kata santun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak sang ayah untuk masuk Islam. La ilam tantahiya larjumanna. Apa kata sang ayah? Azar, kalau engkau tidak berhenti bicara wahai Ibrahim, aku akan lempar engkau. Nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah Islam kepada sang ayah. Azar tadi, Nabiullah Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat dicintainya. Azar. Nabi Nuh, Nabi
Beliau tidak bisa memberikan hidayah Islam ini kepada sang putra yang sangat beliau cintai. Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabb, sesungguhnya putraku termasuk dari keluargaku. Innahu laisa min ahli, Allah Subhanahu wa taala menimpal, dia bukan keluargamu. Sekalipun anakmu, dia bukan keluargamu. Di surat Hud bisa Bapak lihat. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah Islam ini kepada istri mereka yang mereka cintai. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Sayyiduna wa Habibuna wa Khaliluna, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau yang sangat beliau cintai. Sampai turun ayat paman beliau Abu Talib, sebelumnya juga Abu Lahab. Kalau yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Sampai turun ayat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, Abu Talib. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Istri Fir'aun, Asia, istri Fir'aun, manusia yang merasa lebih hebat daripada Allah. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak bisa menahan hidayah Allah turun kepada sang istri. Andaikan Allah telah berkehendak, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekalipun anak dari Abu Jahal, Ikrimah, sahabat Nabi SAW, seorang mujahid, seorang pejuang, seorang soleh, Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik di Madinah, mempunyai anak pula yang bernama Abdullah, seorang sahabat yang soleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat bagaimana kekejaman sebagian tokoh-tokoh Quraisy kepada kaum muslimin, bagaimana bentuk penindasan mereka kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di antara doa kunut beliau, Allahumma 'alaika bi fulan, Allahumma 'alaika bi fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah, timpakanlah azabmu kepada si fulan, si fulan. Tokoh-tokoh Quraisy disebut oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri fi syai'." Engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Engkau tidak ada urusan untuk masalah hidayah ini wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan hidayah kepada orang-orang yang Rasulullah laknat tersebut. Hidayah di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam ini kepada siapa yang Allah pilih. Allah berikan kita Islam yang kita tidak satu ras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satu bahasa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara kita dengan negeri Nabi 11.000 km. Waktu, masa antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 1.400 tahun lebih. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la taqumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi ini tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat Allah. Muslim semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, saking dahsyatnya syubhat syirik, kerancuan pemikiran, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saa'ah hatta ta'bud fi'am min ummatil awzan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebanyakan dari umatku muslim mereka kembali menyembah berhala, menyembah kubur. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan tu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Islam adalah yang paling berharga yang kita miliki. Tidak bisa ditebus dengan ayah kita,
dengan ibu kita, dengan anak kita, dengan istri kita, apapun yang kita miliki. Mereka tinggalkan ibu mereka, mereka tinggalkan kampung halaman mereka karena Allah, karena Islam, karena tauhid. Hijrah mereka dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan tauhid. Kemudian berapa banyak saudara kita kaum muslimin saat ini betul-betul tidak menghargai Islam, tidak menyadari Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepadanya. Mereka buang Islam dengan harga yang sangat, mereka jual Islam dengan harga yang sangat murah untuk dunia, untuk beratus ribu rupiah, untuk berjuta rupiah. Mereka tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'amihi 'alal 'abd. Sesungguhnya Allah menginginkan terlihat nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apa nikmat tersebut? Yang paling Allah inginkan terlihat dari seorang hamba Islam, tauhid. Gak perlu orang 2 detik, 3 detik melihat kita ini muslim atau kafir. Dengan pakaian kita, dengan penampilan kita, dengan tutur kata kita. Jangan nyerempet atau menyerupai orang-orang kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala khalilina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Di sana ada penghalang sampainya hidayah Allah kepada seorang hamba. Di sana ada sebab. Allah kembali cabut nikmat hidayah tersebut dari seorang hamba. Setelah Allah anugerahkan Islam kepadanya. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Ketidaktahuan tentang sholat, tentang Islam, tentang siapa Rabbul Alamin, tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan dia tentang Islam, ketidaktahuan dia tentang agama Islam membuat hidayah terhalang untuk sampai kepadanya. Orang yang tidak tahu Islam, yang tidak belajar ilmu agama, dia tidak bisa membedakan mana kayu bakar, mana ular. Dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Dia tidak bisa membedakan mana Islam, mana kufur. Dia tidak bisa membedakan mana al-haq, mana batil. Bahkan dengan kebodohannya, dengan kejahilannya, dia dengan kelantangannya mengatakan yang hak itu adalah batil, mengatakan yang batil adalah hak. Berapa banyak orang mengingkari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicibir syariat Islam. Kemudian mereka mengagungkan apa yang datang dari orang-orang kafir yang lebih hina dari binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Diagungkan, dimuliakan. Kemudian mereka tinggalkan yang sudah benar haknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kejahilan. Tidak ada di antara kita yang nabi, tidak ada di antara kita yang rasul. Untuk kita tahu mana yang hak, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana haram, harus belajar.
Harus belajar, harus kita baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, datang ke majelis-majelis ilmu. Kita sekarang di era, di zaman dimudahkan seseorang untuk belajar ilmu agama. Audio kajian-kajian para ulama mudah kita dapatkan. Kemudian tidak tahu hukum riba. Tidak tahu saya membeli rumah dengan cara dicicil, kemudian apabila terlambat bayar ada denda di sana. Riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah adalah kau bayar sekarang, kalau enggak kena denda, itu kata Nabi SAW. Ada itu semua di kredit rumah kah, kredit mobil kah, kredit motor kah. Oh, saya enggak tahu, kenapa enggak belajar? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seorang Yahudi, seorang Nasrani, cukup dia hanya dengan mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mati dalam keyahudiannya, dia mati dalam kenasraniannya, tidak beriman dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kana min ahlin nar, neraka untuk dia. Cukup itu. Mendengar azan, masih yakin dengan kenasranian, masih yakin dengan keyahudian. Kenapa dia tidak pelajari siapa Muhammad itu? Apa Islam itu? Kemudian ada sekarang seorang muslim, dia nggak tahu riba, dia nggak tahu zina, dia tidak tahu tato, dia tidak tahu khamr, dia tidak tahu judi. Apa sebabnya? Tidak belajar. Seorang wanita memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dua penghuni neraka yang belum pernah melihatnya, kata Rasulullah SAW, di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilah. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ketatkah, transparankah, jalannya dilenggak-lenggokkan, rambutnya dibuat seperti punuk unta, mereka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak mencium harumnya surga. Tidak tahu kenapa tidak belajar. Al-jahal. Bahkan sebagian anti untuk belajar ilmu agama karena takut dia tahu yang benar. Itu lebih berbahaya lagi. Yang kedua, dari penghalang turunnya hidayah Allah kepada seseorang adalah kesombongan. Al-kibr, sombong. Tidak mau dia menerima al-haq, walaupun dia meyakini itu adalah al-haq. Dia merendahkan orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jauhkan hidayah untuk iblis. Karena iblis sombong, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis dia menolak perintah Allah. Dia sombong, dia kafir. Iblis kafir bukan karena dia menyembah Nabi Isa, bukan. Bukan karena dia menyembah Uzair, bukan. Bukan karena dia menyembah Nabi Muhammad SAW, bukan. Belum ada lagi mereka semua itu ketika iblis diciptakan. Iblis yang membuat mereka menyembah Nabi Isa, iblis yang membuat mereka menyembah Uzair, iblis yang membuat mereka menyembah Nabi Muhammad SAW. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, Allah haramkan untuk mereka surga. Jadi surga itu hanya untuk orang Islam? Iya. Untuk mereka yang hanya beribadah kepada Allah saja. Wa ma'wahun nar. Allah sudah persiapkan tempat untuk orang-orang musyrik, yaitu neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong untuk mereka seorang pun. Tidak mustahil untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapapun penolong. Iblis dia kafir karena sombong, karena dia tidak mau untuk sujud melawan perintah Allah, melawan perintah Allah. Disuruh sholat melawan, disuruh puasa melawan, dia tertutup pintu hidayah. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak memilih teman. Abu Talib
ketika beliau diingatkan oleh Nabi, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan satu kalimat la ilaha illallah yang aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah, mereka berdua membisikkan pula kepada Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya Abu Talib, apakah engkau memang sudah membenci agama ayahmu sendiri Abdul Muttalib? Diingatkan karuhun, nenek moyang, budaya nenek moyang. Diingatkan bapak, kefanatikan, suku. Itu semua yang menghalangi seseorang untuk dapat hidayah. Kefanatikan, suku. Kemudian kefanatikan budaya nenek moyang. Kecintaan kepada ayah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, ya am qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kau sudah membenci agama Abdul Muttalib? Terus seperti itu. Wa kana akhiru ma yaqul innahu ala millati Abdul Muttalib. Dan akhir yang diucapkan oleh Abu Talib, dia di atas agama Abdul Muttalib. Karena teman-teman yang jelek tadi mendapat hasutan-hasutan dari teman-teman yang buruk tadi. Kemudian penghalang berikutnya adalah takut jabatannya jatuh, takut kewibawaannya hancur. Abu Talib di ujung mengatakan, ya Muhammad, laula an tu'ayyirani Quraisy la aqrartu biha aini. Wahai Muhammad, andaikan orang-orang Quraisy nanti tidak mencibirku, tidak mencelaku setelah kematianku karena aku mengikuti agamamu, aku akan ikuti apa yang kau katakan itu. Takut wibawa ketokohan Quraisy yang ada pada Abu Talib hilang. Bagaimana Heraklius, Herakl, Raja Kaisar, Raja Romawi, Kaisar, dia beriman betul dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika dikumpulkan para pejabat kerajaannya, para pendetanya, bagaimana kalau seandainya kita ikuti Nabi yang datang dari Mekah tersebut? Mereka menolak. Melihat mereka tidak mau ikut dengan ajakan Herakl ini, kemudian Herakl mengatakan, aku tadi hanya mengetes iman kalian saja. Sebenarnya Herakl sudah berkata di hadapan Abu Sufyan, andaikan yang kau katakan itu benar, dia akan menguasai di tempat di mana aku berdiri sekarang ini. Dan andaikan aku bisa, aku akan tempuh perjalanan kepadanya dan aku akan cuci kedua kakinya. Heraklius khawatir jabatannya hilang, kerajaannya hilang, jatuh, dan pasti banyak lagi penghalang-penghalang hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di atas Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas iman, di atas tauhid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati